Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Senin malam hari ini 22 Desember 2025. Kita berterima kasih, bersyukur kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu bersama saya dipelihara, ini karena kasih Tuhan. Ini karena kebesaran Tuhan yang besar dan dahsyat. Takjub kita akan kebesaran Tuhan. Hebat dan dahsyatlah Tuhan. Kita bangga dan kita berterima kasih kalau Tuhan panggil pilih hidup kita menjadi anak-anak kesayangan dari Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita mau setia ikut Yesus. Kita mau sungguh-sungguh. Hidup adalah sebuah anugerah. Hidup adalah kesempatan kasih karunia Tuhan. Biar kita tidak mau buang waktu dengan sia-sia. Pergunakan setiap kesempatan hidup yang Tuhan berikan untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan pujian ini. Ajablah Tuhan, kau heran. Karena kita mau baca firman Tuhan malam hari ini, Markus pasal yang pertama, ayat 21 sampai 28. Di situ dikatakan mereka takjub mendengar pengajaran Tuhan yang dahsyat. Karena memang Dia Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Datanglah kerajaan-Mu Bapa, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupanku. Ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran. Semua kami anak-anak-Mu yang di sini memuja dan menyembah Kau Tuhan. Engkau-lah Allah yang patut disembah. Oh haleluya, Yesus Tuhanku yang heran. Amin, haleluya. Ajaiblah Tuhan, kau sungguh maha dahsyat. Semua kami anak-anak-Mu di sini Bapa, datang sujud menyembah Kau Tuhan. Tidak ada yang lain yang layak disembah, hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Yesus Kristus Tuhanku yang ajaib. Amin, haleluya. Engkaulah Allahku, satu-satunya Tuhan yang maha heran, maha dahsyat, maha mulia. Semua umat manusia harus menyembah, memuja Tuhan dan berkata, segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa-Ku, Tuhanku Yesus yang dahsyat. Amin, haleluya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hebat dahsyat. Engkau ialah ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang harus kami sembah. Engkau satu-satunya Tuhanku yang hebat dan dahsyat. Bapa, terima kasih Bapa.
Malam hari ini sucikan mulutku, kuduskan pikiran dan hatiku untuk firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa, semua salahku Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini malam yang diberkati Tuhan. Hidupku ada di dalam tangan kasih setiamu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau mendengar doa kami dan Kau hadir bersama kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang luar biasa, Yesaya 44 ayat 6. Kita takut sama Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Itulah firman Tuhan. Engkaulah Allah, Tuhan Yesus, yang harus aku sembah Bapa. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku, yang maha sempurna Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat 14, Yesus nanti akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Dan kita saat ini bangga kalau kita menjadi anak-anak dari Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan yang besar. Itu Kau jaga, kita jaga keselamatan. Kasih karunia yang sudah kita terima dari Yesus, kita mau pelihara Bapak Ibu ya, dan kesetiaan kita, cinta kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita mau kembali baca firman Tuhan. Oh, senang saya kalau sudah baca Alkitab, senang karena dapat kekuatan dan kita dapat kesehatan. Makanan rohani kita firman Tuhan. Kita mau baca Markus pasal yang pertama. Puji Tuhan, terus kita diisi dengan firman Tuhan. Setiap malam kita baca Alkitab Perjanjian Baru. Kalau besok pagi selalu Perjanjian Lama, diisi lengkap firman Tuhan ya. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Puji nama Tuhan. Nanti 1 Januari 2026, usia 5 tahun saya melaksanakan firman Tuhan pagi malam melalui YouTube ya. Puji nama Tuhan, ini anugerah Tuhan karena sejak Covid saya, tapi sejak 1 Januari 2021 sampai 1 Januari 2026, 5 tahun saya lakukan dengan setia. Itu karena Yesus terbukti. Saya bisa setia sama Tuhan, itu karena Yesus yang setia. Kalau bukan karena Yesus yang setia, nggak bisa saya. Sungguh, kalau ikut kedagingan males, nggak mau ikuti. Tapi karena kenakan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus yang menyertai saya, menyertai Bapak Ibu. Kita bersetia sampai Tuhan, sampai langkah terakhir. Itu karena pimpinan Roh Kudus. Kalau kedagingan, nggak bisa. Kan ikut Yesus itu dalam roh. Allah itu roh. Jadi kalau tidak dipimpin Roh Kudus, nggak bisa. Dipimpin kedagingan dan daging dan roh itu bertentangan. Tapi kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita linear sejalan. Amin. Markus pasal 1, kita membaca dari ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Oh, saya senang kalau ke Kapernaum. Saya banyak foto-foto, nanti saya kirim saya dari di firman Tuhan YouTube. Saya akan ada foto saya di Kapernaum. Kapernaum itu disebut the town of Jesus, ya. Karena Yesus ada di daerah Galilea, Kapernaum, Nazaret. Ini kurang lebih 3 tahun lebih sudah pelayanan dalam rangka supaya orang-orang bisa bertobat, datang kepada Tuhan. Lihat ini ada 22. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Nah ini, tidak seperti manusia ahli Taurat, manusia yang penuh dengan kepura-puraan. Ahli Taurat jago teori, ya ahli disebut ahli. Tapi rohaninya nggak jalan, saudara. Rohaninya nggak laku, saudara. Ya, makanya Tuhan berkata bertobat. Ya, pintar ngeritik orang, pintar ngeritik Yesus ya. Tapi tidak menjadi pelaku firman. Sama dengan kehidupan kita sama. Termasuk pendeta, saya sebagai hamba Tuhan, jangan sampai pandai berteori. Sampai dia mengajar, tapi tidak menjadi pelaku firman. Tidak laku di hadapan Tuhan. Ampun, ampun. Baca Matius pasal 7, 21-23. Bukan orang bersuaku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Nggak bisa. Kalau tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau tidak menjadi pelaku firman. Tidak bisa. Saya takut sama. Lihat ini. Pengajaran Yesus semua takjub. Saya takjub.
nangis lalu saya baca Alkitab. Kagum saya, amazing saudara. Karena dia memang adalah firman Allah yang hidup, dahsyat Tuhan itu. Mereka semua kagum mendengar pengajaran Yesus. Sebab Yesus mengajar orang yang berkuasa. Ayat 23. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Waduh, di dalam pelayanan Yesus firman Allah. Ada orang kerasukan setan, saudara. Memang dalam pekerjaan Tuhan iblis gentayangan, saudara. Tetapi ada Yesus di tengah-tengah. Ada kemenangan. Lihat ini beritanya. Silakan roh jahat ada di tengah-tengah pelayanan Yesus. Dia mereka berteriak ayat 24. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus. Wah, iblis tahu. Yesus yang kudus datang dari Tuhan. Maka penting loh, saudara. Iblis tahu kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan. Iblis tahu kalau saudara hidup kudus atau tidak kudus. Iblis tahu. Ya, iblis sudah tahu setiap hari saya menyampaikan firman Allah. Kadang-kadang saya diganggu apa, saudara? Rasa malas, rasa ngantuk, rasa jenuh. Bisa terjadi, saudara. Satu, kedagingan saya. Kedua, iblis mengganggu. Tapi untung Roh Kudus selalu memberikan kekuatan buat saya. Roh Kudus memberikan semangat untuk terus saya melangkah di dalam firman Tuhan. Sama nih. Iblis tahu kalau dalam pelayanan Yesus roh jahat datang. Siapa urusanmu dengan kami? Ayo Yesus langsung kau datang untuk memisahkan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus Allah. Bahwa kalau kita baca dalam Yakobus 2:19. Iblis gak percaya dan gemetar. Coba. Tapi banyak manusia sudah tentang Yesus. Tidak gemetar, tidak takut, berani sama Tuhan. Iblis saya takut. Lihat ini. Ya. Engkau hendak membinasakan kami, tahu bahwa suatu hari kelak mereka akan dibinasakan sama Tuhan. Dan dia tahu Yesus yang kudus datang dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah dari bawah. Diusir sama Tuhan. Karena Tuhan punya kuasa. Ini Yesus. Beda. Wah, dahsyat. Dahsyat engkau Tuhan. Sungguh memberi kekuatan buat kita bersama. Tuhan berikan kuasa buat kita. Baca Yohanes 1:12. Setiap orang percaya kepada ada kuasa. Yesus luar biasa menghardik, usir tuh setan. Ayat 26. Roh jahat itu menggoncang-gancang orang itu. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring. Ia keluar dari bawah. Keluar, saudara. Ya, biarpun waktu diusir roh jahat itu ngamuk, saudara. Tapi setelah ngamuk dia akhirnya ujung-ujung keluar. Pasti, saudara. Berarti kesimpulannya iblis tidak suka kalau kita dekat dengan Tuhan. Tidak suka. Seperti saya katakan firman, tidak suka. Tapi untung besar saya bersama Yesus. Yesus menyertai saya. Dalam nama Yesus, iblis setan. Keluar kau dalam nama Surya segala makar. Jangan mengganggu hambaku Yakub Rahmat. Hamba Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sama hamba Tuhan Yesus. Ada dalam perlindungan ilahi. Diam keluarlah daripadanya. Roh jahat itu keluar dalam nama Yesus. Ya. Ayat 27. Mereka semua takjub. Sehingga mereka memperbincangkan katanya. Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata dengan kuasa roh jahat. Pun diperintahkan yang mereka taat kepada taat. Iblis taat. Tidak berani gemetar kalau kita baca dalam Yakobus pasal 29. Gemetar saudara siapa? Ya kan sudah menang. Pada waktu ribuan tahun yang lalu saudara ya. Ya nggak disebut tahun berapa itu ribuan tahun yang lalu. Kalau saudara baca di Wahyu 12. Ya. Ya, Mikael itu ngusir iblis, tidak ada lagi di surga. Ya, coba kita lihat ya. Supaya kita betulkan firman Tuhan. Saya selesaikan ayat 28. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia. Segala penjuru tentang di seluruh Galilea. Amin. Terkenal nama Yesus yang hebat. Karena dia menang atas maut. Terbukti Yesus sudah menang. Bangkit dari kematian. Yesus lahir. Yesus mati. Dan pada hari ketiga Yesus bangkit. Membuktikan bahwa dia hidup. Oh, luar biasa. Itu mari. Sungguh-sungguh kita bangga punya Bapak Yesus kita. Mari kita mau baca. Wahyu 12. Ayat 7, 8, 9. Saudara. Saya mau baca. Wahyu 12, 7, 8, 9. Maka timbul peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu bantu oleh malaikat lain. Siapa naga itu? Iblis, saudara. Perang, saudara, di surga ini. Ya, karena kan tadinya memang kan Lucifer ada di surga. Diusir sama Tuhan karena dia menyamai Tuhan. Di sini sejarahnya. Tapi mereka tidak ada bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Nah, jadi berarti kesimpulan awalnya di surga Lucifer itu. Tapi diusir perang, hancur saudara. Ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua,
yang disebut iblis. Nah, ini sudah disebut iblis atau setan. Yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya itu. Iblis juga punya teman-teman, karena Lucifer kan tadinya malaikat. Ada teman-teman, ada gengnya, ada komunitas setan. Tapi dalam nama Tuhan Yesus dicampakkan semua dalam nama Yesus. Kita dilindungi oleh Tuhan Yesus. Itu mari, biar kita mau dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Tuhan Yesus. Satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Tidak ada pribadi lain dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesus yang ajaib. Mari kita mau selalu cinta Yesus. Kita mau taat. Dekatlah dengan Yesus. Seperti yang saya selalu nyanyikan. Dekat Yesus, dekat Yesus. Sebab hanya Dia satu-satunya. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh amat heran. Amin, haleluya. Semua yang di sini, kami anak-anakmu Bapa, memuja, menyembah Kau Tuhan. Engkau lah Allah yang harus mutlak kami sembah Kau Bapa. Yesus Tuhanku yang amat heran dahsyat. Amin, haleluya. Ajaiblah Tuhan, Kau amat maha sempurna. Semua kami anak-anak-Mu menyembah Kau, sujud Tuhan. Kami berlutut menyembah Kau Tuhan. Engkau lah Allah yang patut disembah. Oh haleluya. Yesus Tuhanku yang heran. Amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa dan ikut Yesus. Kita mau menyembah Tuhan. Hanya Dia yang layak kita puji dan sembah. Terpujilah nama Tuhan. Dan kita mau setia sampai langkah yang terakhir, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Marilah Bapak Ibu, jadilah pelaku firman. Hiduplah selaras dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.